Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Cerita kemudian kembali berfokus pada masa kini, di mana Vegeta, Goku, dan Broly diberitahu oleh Angel 16 bahwa Dewa Kehancuran Parik ingin berbicara langsung dengan mereka bertiga di semesta 16. Mendengar hal itu, Goku dan Vegeta menunjukkan keraguan. Vegeta mempertanyakan alasan Parik memanggil mereka. Baginya, jika Parik memang memiliki sesuatu untuk disampaikan, maka Dewa Kehancuran itu bisa datang sendiri ke planet Virus dan menyampaikan maksudnya di sini. Angel itu menjelaskan bahwa Parik lebih memilih membahas urusan tersebut dalam suasana yang baginya lebih nyaman dan sesuai di wilayahnya sendiri. Kemudian, Goku meminta pendapat semua orang mengenai undangan itu. Dia beranggapan bahwa apapun yang ingin dibicarakan Parik kemungkinan merupakan sesuatu yang penting, terutama karena permintaan itu ditunjukkan pada mereka bertiga secara langsung. Namun, Vegeta tetap tidak mempercayainya. Setelah pengalaman mereka dengan Cobra, dia menganggap perjalanan itu bisa saja menjadi jebakan atau begitu berbahaya untuk dilakukan tanpa pertimbangan matang. Goku mengakui bahwa kekhawatiran Vegeta masuk akal. Karena itu, dia sempat mempertimbangkan agar mereka hanya setuju datang jika ada jaminan bahwa mereka dapat kembali kapan saja apabila situasi berubah menjadi masalah. Sebelum pembicaraan itu berlanjut, Champa ikut campur. Dia menanyakan mengapa Parik hanya tertarik pada para petarung dari semesta ke-7. Baginya, semesta ke-6 juga memiliki banyak petarung kuat, termasuk para Saiyan dan pembunuh legendaris mereka. Champa merasa heran mengapa semestanya seolah diabaikan. Menanggapi hal itu, Rizal mengingatkan Champa mengenai reputasi Parik yang terkenal tanpa ampun. Dia menyatakan bahwa Champa seharusnya menjadi salah satu pihak yang paling memahami bagaimana Parik bereaksi ketika ditantang. Karena itu, Rizal menyarankan agar Champa tidak mencampuri urusan Parik dengan Virus dan semesta ke-7. Di tengah percakapan antara Champa dan Rizal, Vegeta tiba-tiba mengambil keputusan. Dia menyatakan bahwa mereka bertiga bersedia datang ke semesta 16. Namun, dia juga menegaskan bahwa mereka ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan dan kekhawatiran mereka selama berada di sini. Rizal tampak terkejut karena para Saiyan akhirnya menyetujui undangan itu. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjanjikan mereka akan dapat mengendalikan situasi di wilayah Parik, tapi dia berjanji akan berusaha memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan mereka dapat dijawab. Goku sendiri masih heran karena keputusan itu diambil begitu cepat. Dia mengingatkan kembali bahwa sebelumnya mereka telah membahas kemungkinan adanya jebakan. Namun, Broly mendukung keputusan Vegeta. Dia berpendapat kalau mereka sebaiknya pergi dan mencari tahu secara langsung apa yang diinginkan Parik, sekaligus memperoleh jawaban yang mereka cari. Dengan demikian, Broly juga menyatakan kesediaannya untuk ikut. Mendengar Broly mendukung rencana itu, Goku akhirnya tidak lagi memperdebatkannya. Rizal lalu memperhatikan Goku dan mengaitkannya dengan kabar yang pernah dia dengar tentang seorang Saiyan pengguna Ultra Instinct yang berhasil mengalahkan Rhino. Jadi, dia menyampaikan kalau Parik kemungkinan juga tertarik berbicara dengan Goku karena alasan tersebut. Setelah semua pihak menyatakan persetujuan, Rizal meminta mereka bersiap untuk berangkat. Tepat sebelum keberangkatan dimulai, Whis menghentikan mereka sejenak. Dia merasa ada beberapa hal penting yang harus mereka ingat sebelum bertemu dengan Parik. Whis sampaikan, meskipun Parik tidak dikenal sebagai dewa kehancuran yang mudah marah seperti beberapa rekannya, dia tetap merupakan sosok yang sangat sulit diprediksi. Selain itu, Parik juga dikenal sebagai ahli strategi yang berbahaya dan memiliki reputasi panjang dalam hal kekejaman. Karena itu, Whis menyarankan agar mereka hanya fokus pada dialog damai dan sama sekali tidak mencoba menantang Parik. Goku menanggapi peringatan tersebut dengan santai. Dia merasa kalau selama Parik tidak secara langsung menantang mereka, seharusnya tidak akan terjadi masalah. Dia juga menyebut keberadaan Broly sebagai salah satu alasan mengapa mereka seharusnya mampu menangani situasi apapun yang muncul. Vegeta langsung memarahi sikap Goku yang dianggap begitu meremehkan keadaan. Dia menegaskan kalau situasi ini bukan permainan dan bahwa mereka harus tetap waspada selama berada di semesta 16. Setelah itu, ketiga Saiyan bersama Rizal pun akhirnya meninggalkan planet Virus menuju semesta 16. Champa memperhatikan keberangkatan mereka dengan keyakinan bahwa para Saiyan semesta ke-7 sedang berjalan menuju kehancuran mereka sendiri. Dia
yakin Goku adalah yang paling beresiko membuat kesalahan karena sifatnya yang sering bertindak tanpa berpikir panjang. Champa bahkan mengaku tidak sabar mendengar kabar tentang bagaimana mereka nantinya akan mengacaukan keadaan setelah tiba di semesta 16. Meski demikian, Champa juga mengakui kalau dirinya penasaran terhadap alasan sebenarnya mengapa Parik ingin berbicara dengan ketiga Saiyan itu. Pados mengatakan apapun yang terjadi kemungkinan berkaitan dengan berbagai peristiwa besar yang baru-baru ini terjadi di sekitar multi semesta. Champa mengatakan seluruh situasi yang mengelilingi semesta ketujuh telah berubah menjadi sebuah kekacauan besar yang hampir menyerupai sirkus. Karena itulah dia berniat menyebarluaskan kabar mengenai apa yang telah terjadi hari ini kepada pihak lain. Mendengar semua itu, Pados mengingatkan Champa agar tidak berbicara begitu percaya diri. Dia mengingatkan bahwa semesta ketujuh adalah semesta yang berperan besar dalam mengembalikan seluruh semesta yang terhapus selama turnamen kekuatan. Karena alasan itu, bagi Pados, Champa seharusnya menunjukkan sedikit rasa terima kasih pada semesta ketujuh. Namun, Champa tidak begitu memperdulikan pengingat itu. Baginya, masa lalu adalah masa lalu, sedangkan situasi saat ini berbeda. Dia tetap memilih menunggu hasil dari peristiwa yang sedang berkembang dan bahkan menitipkan salam serta ejekan untuk Beerus sebelum akhirnya bersiap meninggalkan planet Beerus. Gak lama kemudian, Champa dan Pados benar-benar pergi meninggalkan semesta ketujuh. Setelah kepergian mereka, Whis berdiri sendiri sambil merenungkan berbagai peristiwa yang baru saja terjadi. Dia menganggap hari ini sebagai salah satu hari paling penting dalam ingatan terbarunya karena begitu banyak kejadian besar yang berlangsung hampir bersamaan. Whis berharap keadaan tidak terus memburuk, terutama bagi Goku, Vegeta, dan Broly. Dia mengaku sulit mempercayai kalau Parik hanya ingin berbicara dengan mereka tanpa maksud lain. Meski demikian, dia menyadari kalau satu-satunya pilihan saat ini adalah menunggu dan melihat apa yang akan terjadi ketika ketiga Saiyan tersebut kembali. Di tengah renungannya, Beerus tiba-tiba muncul dari belakang untuk langsung menarik perhatian Whis. Beerus menyatakan bahwa kesempatan yang selama ini dia tunggu akhirnya datang juga. Dengan para Saiyan pergi bersama Rizal dan tidak adanya gangguan dari pihak luar, dia merasa kini bebas untuk melakukan sesuatu yang baginya harus segera dilakukan. Sudah waktunya baginya untuk mengulang batas kemampuannya sendiri dan melampaui segala hal yang selama ini dia kenal tentang kekuatannya. Karena alasan itulah Beerus meminta agar pelatihan segera dimulai. Permintaan itu membuat Whis cukup terkejut. Dia menyadari bahwa Beerus mengenakan pakaian latihan berbobot yang pernah dibuatnya dan pernah dia minta untuk digunakan saat menjalani latihan di masa lalu. Melihat hal itu, Whis menganggap keputusan Beerus sebagai sesuatu yang sangat tidak terduga sekaligus mengejutkan. Menandakan kalau Beerus tampaknya benar-benar serius mengenai latihan yang ingin dia jalani. Beerus mengatakan dari semua peristiwa yang baru saja dialami, dia sadar bahwa potensinya jauh lebih besar daripada yang pernah dia capai selama ini. Whis mengaku terkejut mendengar hal itu. Dia sebelumnya mengira kalau Beerus hanya pergi untuk mencari makanan setelah pertarungannya melawan Rhino. Karena itu, dia penasaran mengenai rencana yang dimiliki Beerus untuk melampaui batas-batas yang pernah dicapainya. Beerus kemudian menjelaskan bahwa jika dia ingin menjadi dewa kehancuran terkuat di antara semuanya, maka Whis harus bersedia melatihnya dengan segala cara yang diperlukan. Dia juga meminta Whis untuk tidak menghentikan pelatihan tersebut, tidak peduli seberapa berat ataupun berbahayanya, sampai dirinya benar-benar berevolusi. Beerus mengungkapkan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah menguasai Ultra Instinct, kemampuan yang selama ini dianggap sebagai kelemahannya. Mendengar itu, Whis menyambut keputusan Beerus dengan sangat positif. Baginya, keinginan Beerus untuk mengubah pendekatannya sebagai perusak dan kembali mengejar penguasaan Ultra Instinct merupakan sesuatu yang sangat terpuji. Whis kemudian menanyakan metode yang ingin digunakan. Dia bertanya apakah mereka akan memulai dari dasar-dasar terlebih dahulu atau langsung menuju teknik yang lebih maju. Beerus berniat membuktikan kalau Goku bukan satu-satunya makhluk di semesta yang mampu menggunakan Ultra Instinct. Setelah itu, dia menjelaskan rencana latihannya secara rinci. Sementara itu, cerita kemudian beralih lagi pada semesta 15, di mana Dewa Kehancuran Gardock tampak sedang bermain kartu bersama Pan. Pada saat itu, Angel Podka mengomentari rencana Gardock yang memanfaatkan sejarah para mortal untuk melawan mereka sendiri. Dia juga merasa heran mengapa Gardock tidak berusaha melibatkan Frieza hitam dalam rencananya, mengingat betapa besar kekuatan yang dimiliki Frieza dibandingkan para Saiyan.
Gardock tidak setuju dengan gagasan tersebut. Baginya, Frieza bukanlah sosok yang dianggap Beerus sebagai sekutu. Karena itu, dia tidak tertarik menargetkan musuh-musuh Beerus. Fokusnya hanya tertuju pada mereka yang dianggap Beerus sebagai sekutu atau pihak yang dekat dengannya. Namun, sebelum Gardock menyelesaikan penjelasannya, Pan tiba-tiba berdiri dan menyampaikan bahwa dirinya tidak lagi ingin memainkan permainan ini. Dia merasa Gohan dan Piccolo tidak tampak bersenang-senang seperti yang sebelumnya dijanjikan Gardock. Karena khawatir terhadap ayah dan pamannya, Pan ingin segera bertemu kembali dengan mereka dan pulang. Gardock tampak terkejut mendengar hal itu. Dia menanyakan alasan Pan yang tiba-tiba ingin pergi. Pan kembali menegaskan bahwa dirinya tidak menikmati permainan itu karena Gohan dan Piccolo tampak berada dalam kesulitan. Gardock menegur bahwa Pan tidak pantas mengatakan itu kepadanya dengan nada seperti itu, terutama jika mereka dianggap berteman. Karena itu, dia meminta Pan untuk duduk kembali dan mengikuti aturan permainan yang telah dia siapkan. Namun, Pan menolak. Dia mengatakan kalau dirinya tidak lagi peduli dengan permainan ini dan hanya ingin bertemu kembali dengan ayah serta pamannya. Pada saat yang sama, di timeline lain, Gohan mulai mendengar gema suara Pan yang memanggilnya. Mendengar itu, dia menyadari bahwa putrinya sedang membutuhkan pertolongannya. Di saat yang menentukan itu, Piccolo Orange tiba-tiba muncul dan meraih Frieza hitam. Piccolo mendesak Gohan untuk segera bertindak karena mereka memiliki waktu kurang dari 1 menit untuk mengubah keadaan. Baginya, kesempatan itu mungkin merupakan satu-satunya peluang yang mereka miliki. Frieza langsung marah melihat kemunculan Piccolo dan menegaskan bahwa tidak ada tindakan mereka yang akan mampu mengubah hasil yang telah ditentukan. Namun, Piccolo terus mendesak Gohan agar segera menggunakan seluruh kekuatannya. Pada saat itulah Gohan Beast melepaskan lonjakan kekuatan yang sangat besar hingga membuat Frieza terkejut. Frieza tidak memahami apa yang sedang terjadi dan mempertanyakan dari mana kekuatan tersebut berasal. Saat ini, Gardock masih sibuk menghadapi Pan dan sama sekali belum menyadari apa yang sedang terjadi di tempat lain. Dia masih berusaha membuat Pan kembali duduk dan mengikuti permainan yang telah dia siapkan. Namun tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Gardock mendadak kehilangan pemahaman tentang apa yang sedang berlangsung di dalam permainan ini. Kartu pertama yang sebelumnya digunakan sebagai bagian dari ujian mulai bersinar sangat terang. Gardock langsung bertanya pada Potka apakah para mortal akhirnya kalah. Setelah mengamati situasi itu, Potka mengatakan bahwa ada kemungkinan telah terjadi sebuah peristiwa pemicu yang membuat para mortal berhasil membalikkan keadaan melawan Frieza. Dia juga menambahkan bahwa jika dugaannya benar, maka sesuatu tampaknya sedang berusaha muncul dari sisi lain. Mendengar itu, Pan langsung berharap bahwa yang akan muncul adalah Gohan dan Piccolo. Di saat yang sama, Gardock melihat kartu itu mulai terbakar. Hal itu membuatnya langsung melemparkan kartu itu menjauh sambil memperingatkan semua orang untuk menjauh. Beberapa detik kemudian, Piccolo Orange dan Beast Gohan muncul dari sisi lain kartu yang terbakar tersebut. Namun, karena kemunculan mereka terjadi begitu tiba-tiba, keduanya masih mengira bahwa mereka sedang berada di tengah pertarungan melawan Frieza. Piccolo berteriak pada Gohan dan mengatakan kalau mereka harus bergerak lebih cepat karena waktu mereka hampir habis. Gohan juga berpikir hal yang sama. Dia merasa kalau ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk menyerang Frieza bersama-sama sebelum situasi berubah. Akan tetapi, sebelum mereka melanjutkan serangan, keduanya akhirnya menyadari sesuatu yang aneh. Frieza tidak ada di depan mereka. Lingkungan di sekitar mereka juga berbeda. Saat itulah, mereka sadar kalau mereka telah berhasil keluar dan kembali ke semesta 15. Melihat kejadian itu, Potka mengatakan kalau para mortal rupanya benar-benar berhasil menemukan cara untuk melarikan diri. Bahkan, mereka berhasil melakukannya ketika hanya tersisa beberapa detik sebelum batas waktu berakhir. Pan yang melihat ayah dan pamannya kembali langsung sangat gembira. Sebaliknya, Gardock benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia berpikir Gohan dan Piccolo seharusnya tidak mungkin bisa menemukan jalan kembali dengan cara seperti itu. Karena itulah, dia langsung meminta Potka untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Potka menjelaskan kemunculan kembali Gohan dan Piccolo kemungkinan besar disebabkan oleh lonjakan kekuatan luar biasa yang merobek penghalang dimensi yang selama ini mengurung mereka. Dan pusat dari kejadian itu tampaknya adalah Gohan sendiri. Gohan diduga telah mengeluarkan energi yang cukup besar untuk menghancurkan dimensi penjara tersebut dari dalam. Yang lebih mengejutkannya lagi, Potka mengatakan
bahwa untuk melakukan hal seperti itu, Gohan seharusnya harus mengakses tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada bentuk Beast yang sedang dia gunakan saat ini. Pada saat itu, Gardock menyadari bahwa dirinya mungkin begitu meremehkan kedua mortal ini. Bagaimanapun juga, fakta di depannya menunjukkan bahwa mereka benar-benar berhasil melewati tahap pertama dari permainan 3 tahap yang telah dia siapkan. Setelah melihat putrinya tidak terluka, Gohan merasa lega. Hal itu juga membuatnya sadar bahwa setidaknya Potka dan Gardock tidak berbohong mengenai keselamatan Pan. Karena itulah Gohan segera memanggil Pan dan memintanya menjauh dari Gardock. Dia memperingatkan bahwa Pan tidak aman berada di dekat Dewa Kehancuran itu dan harus segera datang ke sisinya. Pan langsung berusaha bergerak untuk menghampiri Gohan dan Piccolo. Namun sebelum dia berhasil sampai, Gardock menghentikannya. Gardock menegaskan bahwa Pan tidak boleh pergi kemanapun. Dia mengaku kecewa karena Pan tidak lagi mau mengikuti permainannya. Baginya, teman seharusnya saling mendengarkan, sedangkan Pan justru mencoba meninggalkan permainan sebelum selesai. Karena itu, dia bersikeras kalau Pan akan tetap berada di sini karena permainan mereka belum berakhir. Setelah mengatakan itu, Gardock memaksa Pan kembali ke tempatnya dan memperingatkan agar Pan tidak membuatnya semakin marah. Pan yang ketakutan langsung memanggil Gohan dan Piccolo untuk meminta bantuan. Mendengar putrinya ketakutan, Gohan langsung marah. Bersama Piccolo, dia menuntut agar Gardock segera melepaskan Pan. Namun, Gardock sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman mereka. Dia bahkan mengakui bahwa dirinya memang tidak menyangka Gohan dan Piccolo mampu melewati tahap pertama dari permainan 3 tahap neraka yang telah dia buat. Meski begitu, Gardock mengatakan bahwa sekarang dia sudah mengetahui lebih jelas kemampuan kedua mortal tersebut. Karena itulah dia berniat membuat tahap berikutnya menjadi jauh lebih menantang. Dia mengatakan kalau mungkin saja tahap kedua nanti tidak akan memiliki batas waktu sama sekali. Baginya, tantangan berikutnya akan jauh lebih mengejutkan daripada apapun yang telah mereka alami sejauh ini. Gardock bahkan meragukan bahwa Gohan dan Piccolo akan mampu bertahan hidup melewati tahap kedua tersebut. Namun, dia tetap memberi mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya salah. Setelah itu, Gardock memberikan satu petunjuk penting. Dia menjelaskan bahwa solusi untuk tahap kedua tidak terletak pada kekuatan fisik atau pertarungan biasa, melainkan tersembunyi di dalam ingatan dan pengalaman hidup mereka sendiri. Jika mereka ingin bertahan hidup, maka mereka harus menggali kembali masa lalu mereka dan menemukan sesuatu yang tersimpan di sana. Jawaban yang mereka butuhkan untuk memperoleh kebebasan berada dalam pengalaman yang pernah mereka jalani sebelumnya. Kemudian, Gardock mengaku sangat penasaran apakah Gohan dan Piccolo mampu memecahkan tantangan tersebut. Dia mengingatkan bahwa walaupun mereka sudah sangat kelelahan setelah melewati tahap pertama, mereka masih harus terus berjuang untuk mendapatkan kebebasan mereka. Sebagai penutup, Gardock mengatakan bahwa permainan ini masih jauh dari selesai. Baginya, masih ada banyak hal lain yang harus dialami oleh Gohan dan Piccolo sebelum semuanya benar-benar berakhir. Tapi, tepat setelah peringatan itu disampaikan, cerita Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan alam semesta kuno, chapter keempat pun kemudian berakhir. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.